Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share. Buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 606-610. Sore harinya, di pintu masuk Junli Group, Guchen mengirim pesan teks ke Sang Guanying, mengatakan bahwa dia tidak akan pulang untuk makan malam, jadi dia harus menyerahkan makan malam padanya. Sang Guanying tidak bertanya lagi, tapi langsung setuju. Namun yang sering dia katakan adalah, jika ada sesuatu yang tidak dapat Anda tangani, hubungi saya. Namun, setelah Guchen keluar dari gerbang perusahaan, dia hanya melihat Murong Waner, tetapi tidak melihat mobil yang dikendarainya. Di mana mobilmu? Murong Waner berkata sambil tersenyum tipis, itu mobil militer, bukan mobilku. Apakah kamu tidak suka mengendarai sepeda bersamaku? Sudut mulut Guchen bergerak-gerak sedikit, kamu terlalu sering mengendarai mobil mewah, dan kamu ingin merasakan bersepeda. Cuaca semakin dingin, dan angin dingin melukai wajahmu. Memindai sepeda listrik di pinggir jalan, Guchen berkendara. Murong Waner duduk di belakang dan memeluknya. Alasan mengapa Murong Waner tidak mengemudi ke sini adalah untuk memeluknya dari belakang dengan sepeda. Peluk lebih banyak, mungkin di masa depan tidak akan pernah ada kesempatan untuk sedekat ini lagi. Setelah kembali ke Mobei kali ini, hanya Tuhan yang tahu apakah dia bisa kembali. Tidak peduli seberapa kuat dia, tidak peduli seberapa tegas kepribadiannya, dan betapapun enggannya dia tidak bisa mematuhi perintah keluarga. Dia tidak meninggalkan keluarga Murong begitu saja, kan? Sekalipun dia rela meninggalkan keluarganya, bukan berarti kakek dan lainnya akan rela melepaskannya. Apa yang ingin kamu lakukan hari ini? Guchen berbalik dan berkata dengan lembut sambil mengendalikan sepeda dengan kedua tangannya. Dia berkendara dengan sangat lambat, tidak secepat sebelumnya. Murong Waner duduk di belakangnya dan sedikit mengangkat kepalanya. Saya sudah membuat daftar, Anda dapat menyelesaikan daftarnya dengan saya. Daftar? Coba saya lihat. Dia memarkir sepeda listrik di samping dan mengambil selembar kertas kecil ke Universitas Jiangsu Binjiang untuk menyaksikan matahari terbenam. Hal kedua adalah pergi ke Geto dan menikmati barbecue kalkun. Hal ketiga adalah pergi ke Sharon Road untuk melihat lentera. Keempat, kelima dan yang ke-10, cari hotel dan tidur dengan orang yang kamu suka. Setelah melihat keinginan pada catatan kecil ini, itu cukup masuk akal dan merupakan hal yang dapat dengan mudah dicapai oleh dua orang. Ayo ke Universitas Binjiang dulu. Sekolah ini berada di seberang sungai, dan Guchen harus melewati jembatan sungai Yangtze. Tak jauh di belakang mereka, ada Audi A6 yang mengikuti. Beberapa mobil yang mengelilinginya semuanya berada dalam satu rombongan, menghalangi jarak untuk mencegah mobil lain mendekati sepeda listrik yang dikendarai Guchen. Murong Waner juga memperhatikan situasi di belakang mobil. 6 mobil berbaris dan terus melaju dengan kecepatan konstan, menjaga jarak lebih dari 50 meter dari Guchen dan yang lainnya. Apakah yang di belakang itu semua orangmu? Dia bertanya sambil tersenyum. Guchen juga melirikmu dan terkekeh, mungkin saja. Murong Waner tersenyum lebih bahagia. Ketika seorang pria sangat peduli padamu, akan selalu ada rasa bahagia. Sepanjang perjalanan, selama mereka berdua ingin pergi, hampir tidak ada mobil lain di jalan. Ada lampu merah di depan mereka. Namun saat Guchen mengendarai sepeda listriknya, lampu merah berubah menjadi hijau dalam hitungan detik. Habiskan seluruh energi kota hanya untuk kencan. Bahkan jika dia tidak mengatakannya, Murong Waner bisa merasakan bahwa dia benar-benar bersungguh-sungguh kali ini. Setelah menyaksikan matahari terbenam, mereka pergi ke warung pinggir jalan untuk barbecue. Lalu pergi ke of Jiangsu dan naik Biang Lala, di mana Anda akan melihat ke seluruh kota. Guchen telah menyelesaikan semua proyek yang mungkin dilakukan gadis-gadis lain. Di bawah Biang Lala, Jiang Tianhe dan rombongannya sedang duduk di kedai barbecue luar ruangan di dekatnya, minum bir malam. Kemanapun Guchen dan Murong Waner pergi hari ini, semua orang harus mengikuti mereka. Seluruh taman hiburan ditutup dan orang luar tidak diperbolehkan masuk. Tuan Jiang, investigasi di area A telah selesai, dan tidak ada orang yang mencurigakan ditemukan. Direktur Jiang, investigasi di area B telah selesai, semuanya normal. Semua telah selesai, dan tidak ada orang mencurigakan yang ditemukan dalam jarak 2 km. Jiang Tianhe dan yang lainnya meletakkan ponsel mereka satu demi satu. Ayo makan sesuatu dengan cepat. Setelah Tuan Muda Go bermain sebentar, kita harus berpindah tempat lagi. Jiang Xingchun juga menggeliat, hei, dia senang. Kita, orang-orang tua ini punya sudah lama mengikutimu, saraf kami tegang. Ngomong-ngomong, apakah kamu menemukan seseorang dari keluarga Murong di sekitar? Sang Guan Yunlong mulai memakan tusuk sate dan terkekeh. Semua orang sedikit menggelengkan kepala.
Mungkin Gu Chen berusaha keras mengerahkan seluruh kota untuk menyelesaikan tanggal ini karena dia takut keluarga Murong akan mengganggunya. Tepat ketika beberapa orang sedang bersenang-senang bermain tusuk sate, Zhang Bao juga memukul lengan Jiang Tianhe dengan tangannya. Ayo pergi. Tuan Gu sudah selesai di sini. Tunggu sampai saya selesai makan tusuk sate. Jiang Tianhe berjalan sambil berjalan, berkata dengan suara pelan sambil masih belum bisa meletakkan tusuk sate di tangannya. Sekelompok orang segera berdiri dan terus mengikuti. Setelah dari taman hiburan, mereka pergi ke bioskop. Jadi ketika Gu Chen dan Murong Wanner pergi ke bioskop, bioskop hanya didedikasikan untuk mereka berdua. Bahkan Murong Wanner sedikit terkejut. Anda memesan bioskop. Gu Chen tersenyum tipis. Kamu tidak pernah meminta apapun padaku. Karena kamu bilang ingin pergi berkencan, maka tentu saja aku ingin melakukannya dengan baik dalam segala aspek. Kamu telah berubah. Murong Wanner menatapnya, tersenyum tipis dan berkata, lebih lembut dari sebelumnya. Ayo pergi. Lihat film bagus apa yang ada hari ini. Tengah malam. Saat mereka keluar setelah menonton film, waktu sudah lewat jam 12 malam. Gu Chen keluar dari bioskop, mengeluarkan catatan itu dan melihatnya, kita punya satu kegiatan terakhir. Ya. Mereka datang ke hotel kecil secara kebetulan, sejenis dengan harga per kapita lebih dari 100. Awalnya, Gu Chen ingin pergi ke hotel ternama di Jiangsu, tetapi Murong Wanner berkata bahwa dia ingin merasakan kehidupan pasangan muda biasa. Tapi ketika dia masuk ke kamar, Murong Wanner tercengang. Tempat tidur ganda. Dia menoleh untuk melihat ke arah Gu Chen dengan kaget dan berkata, kita datang untuk memesan kamar, dan kamu meminta tempat tidur ganda. Gu Chen menggaruk kepalanya dan tersenyum pahit. Dia berkata, semuanya sama. Aku bisa membiarkanmu memelukku untuk sementara waktu, dan kemudian aku akan datang setelah kamu tertidur. Beraninya kamu. Murong Wanner memelototinya, berjalan ke depan dan langsung memindahkan kedua tempat tidur menjadi satu. Meja samping tempat tidur di tengah dikeluarkan. Dengan satu dorongan, kedua tempat tidur itu bergabung menjadi satu. Gu Chen berdiri di dekatnya dan tercengang. Apakah ini benar-benar kekuatan seorang gadis? Meskipun dia juga tahu bahwa kekuatan Murong Wanner mungkin sedikit lebih kuat dari gadis biasa. Tapi dia tidak menyangka kedua tempat tidur itu bisa dengan mudah digabungkan menjadi satu tempat tidur. Oke, aku lelah. Ayo tidur lebih awal. Murong Wanner perlahan mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya, yang memancarkan aroma yang mempesona. Bisakah kamu membelikanku secangkir teh susu? Gu Chen baru saja melepas mantelnya di samping. Oh, tentu saja. Apa yang harus dilakukan? Kamu ingin minum? Aku akan mencari seseorang untuk membawakannya untukmu. Aku ingin kamu membelikannya untukku. Ini. Dia mengenakan mantelnya lagi. Oke. Aku akan membelinya untukmu segera. Tahu kentang dan teh susu. Terserah kamu. Di lantai bawah. Zhang Bao dan kelompoknya berdiri tepat di depan pintu hotel kecil sambil merokok. Mendengar gerakan di belakangnya, dia menoleh ke belakang dan melihat bahwa itu adalah Gu Chen yang turun dari atas. Tuan muda Gu, apakah Anda sudah selesai? Jiang Tianhe menatapnya dan terkekeh, menahan senyumnya. Termasuk waktu check-in, waktu turun tidak boleh lebih dari 10 menit, termasuk naik ke atas, membuka pintu, melepas pakaian, dan berciuman foreplay. Mungkinkah dia? Puff! Sangguan Yunlong dan Jiang Xingchun juga tidak bisa menahan tawa. Tetapi Tuan Gu, itu bukan masalah besar. Saya pernah seperti ini sebelumnya. Saya meninggalkan kerajinan tradisional dan lebih banyak berolahraga. Masalah ini masih mudah disembuhkan. Jiang Xingchun menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum, hei, teman-teman. Kita semua pasti pernah mengalaminya. Jangan dianggap terlalu serius, Tuan Gu. Apa yang kamu bicarakan? Gu Chen tidak repot-repot memperhatikan orang-orang ini, dan berbalik dan berjalan ke toko teh susu terdekat. Ketika dia kembali ke kamar, dia membuka pintu dan mencium aroma lavender yang sangat menyenangkan. Aku membeli teh susu, ayo minum selagi panas. Dia meletakkan barang-barang di atas meja, saat ini air di kamar mandi berhenti. Detik berikutnya, sepasang kaki putih dan halus keluar dari kamar mandi. Entah kenapa, Gu Chen selalu merasa sangat panas di dalam hatinya saat melihat adegan ini. Murong Wanner dibungkus dengan handuk mandi, berjalan di lantai dengan telanjang kaki, membelakangi Gu Chen, membuat teh susu di atas meja. Melihat punggung kecilnya yang memperlihatkan bahunya, Gu Chen tidak bisa menelan air ludahnya. Astaga! Gadis ini pasti mencoba merayu dirinya. Dia memasukkan sedotan ke dalam kedua cangkir teh susu, mengeluarkan pil kecil dari suatu tempat di dalam handuk mandi dan melemparkannya ke dalam cangkir teh susu.
Dia meletakkan cangkir teh susu dengan pil di atas meja, dan memegang cangkir teh susu tanpa obat di tangannya. Saat ini, Gu Chen sedang melepas mantelnya. Dia berkeringat banyak karena kepanasan karena dia baru saja berlari pulang. Minumlah teh dengan susu. Murong Waner menyerahkan secangkir teh susu dan terkekeh. Gu Chen mengambilnya dan hendak meminumnya, tetapi matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak berputar. Dia telah mengutak-atiknya selama beberapa waktu dengan punggung menghadapnya, dan ada kemungkinan besar ada sesuatu di dalam. Terakhir kali dia pergi ke rumahnya, dia tanpa sadar meminum obat, dan kemudian mereka berdua bertengkar sepanjang malam. Selain itu, jika seorang pria dan seorang wanita sendirian di ruangan yang sama, Gu Chen mungkin tidak dapat mengendalikannya meskipun dia tidak memberinya obat, apalagi jika Anda memberinya obat. Aku ingin meminum minumanmu. Dia mengangkat alisnya dan berkata sambil menyeringai. Murong Waner berpura-pura menolak dan menyembunyikan teh susunya di pelukannya. Tidak. Saya sudah meminum ini. Ada apa denganmu? Kamu sudah minum yang ada di mulutmu. Apakah kamu masih peduli dengan teh susu yang kamu minum? Setelah mengatakan itu, Gu Chen hanya mengambil cangkir teh susu tanpa obat di tangannya dari miliknya. Sebagai ganti secangkir teh susu yang dibius. Mungkin ini niat Murong Waner. Dia sangat mengenal Gu Chen. Dia jatuh ke dalam perangkap terakhir kali di tempatnya kali ini. Tepatnya, Murong Waner lah yang tidur dengannya terakhir kali. Jadi meskipun sesuatu terjadi kali ini, dia tidak bisa begitu pasif dan membiarkan seorang wanita menuntunnya berkeliling. Untuk pria dengan harga diri yang kuat seperti Gu Chen, dia hanya bisa dibodohi sekali, jadi jangan sebutkan betapa berhati-hatinya dia di lain waktu. Namun terlepas dari semua perhitungannya, dia masih tidak menyangka bahwa ini adalah apa yang dilakukan Murong Waner dengan sengaja. Dia menduga dia akan curiga, jadi dia memegang cangkir teh susu yang diberi obat di tangannya terlebih dahulu. Benar saja, dia tertipu. Kenapa kamu tidak minum? Gu Chen belum bereaksi, masih diam-diam memuji kecerdasannya. Bagaimana rasanya? Murong Waner menyesap teh susu dan menatapnya sambil tersenyum. Melihat ini, dia juga meminum teh susu. Gu Chen pun melonggarkan kewaspadaannya. Dia sedikit curiga, tidak apa-apa. Rasanya asam dan manis. Saya tidak terlalu suka teh susu. Terdengar suara udara yang menghisap melalui sedotan, menandakan dia sudah selesai minum. Aneh. Mengapa teh susu menjadi semakin panas setelah meminumnya? Gu Chen mengusap lehernya dan berkata dengan ekspresi terdiam. Saat ini, dia menatap Murong Waner dengan mata liar. Kamu tidak akan memberikannya padaku lagi. Murong Waner menyipitkan matanya dan tersenyum jahat. Aku khawatir kesehatanmu tidak baik, jadi aku akan memberimu obat untuk memulihkan kesehatanmu. Bukannya aku tidak bisa melakukannya tanpa minum obat. Tapi kenapa kamu harus memberiku obat setiap saat? Lalu tunggu apa lagi? Murong Waner perlahan berdiri dan handuk jatuh dari tubuhnya. Ichikiwir. Di tepi rumput di luar hotel. Zhang Bao mengemas rokok untuk Jiang Tianhe dan kelompoknya satu persatu. Tuan Jiang, apakah semua sudah diatur untuk hotel ini? Sudah diatur. Saya telah memesan lebih dari 50 kamar di 2 lantai. Mereka ada di sini malam ini tidak peduli apa yang mereka lakukan di atas, tidak ada yang akan mengganggu Anda, dan tidak ada yang akan mendengar Anda. Jiang Tianhe menghirup rokok dalam-dalam dan berkata dengan senyum kuno. Sempurna. Zhang Bao mengacungkan jempol dan berkata sambil tersenyum buruk, Tuan Jiang masih dapat diandalkan dalam pekerjaannya. Kalau begitu kita tinggal di sini pada malam hari untuk menunggu. Jiang Xinchun menggosok lengannya dan gemetar, ini Nona Murong ketiga. Dia bersedia tinggal bersama Tuan Gu. Mengerikan. Setiap orang membutuhkan selir. Ada apa dengan gadis itu? Selain itu, menurutku pria sehebat Tuan Gu akan menjadi pasangan yang cocok untuknya. Tapi ini hanya lelucon. Gu Chen sedang tidur dengan wanita muda ketiga dari keluarga super besar di utara. Semakin besar keluarganya, semakin banyak aturan yang ada. Saat orang datang berkunjung, yang terpenting adalah apakah dia bisa menghentikan mereka. Mungkin banyak orang yang masih belum memahami kekuatan keluarga bangsawan. Bahkan jika Anda mengerahkan seluruh upaya Anda mungkin tidak dapat melampaui keluarga bangsawan secara finansial. Dengan kata lain, perekonomian sebuah keluarga setidaknya membutuhkan kekuatan ibu kota provinsi. Begitu keluarga Murong marah, grup Gu mungkin hanyalah antek yang bisa dihancurkan dengan menjentikan jari di matanya. Hari ini, Gu Chen benar-benar datang untuk check-in ke sebuah kamar bersama Murong Waner. Jika ini menyebar ke telinga keluarga, begitu tersiar kabar bahwa seorang gadis yang belum menikah sedang check-in ke sebuah kamar bersama orang lain tanpa izin, itu akan langsung menimbulkan sensasi di masyarakat kelas atas. Hanya karena status keluarga Murong begitu berkuasa, setiap perkataan dan perbuatan keluarga Murong mewakili reputasi keluarga di luar.
Jika itu adalah gadis dari keluarga lain, wajar jika dia tidur dengan orang yang disukainya. Tapi hanya untuk anak-anak dari keluarga bangsawan, sejak Anda lahir, masa depan Anda telah ditentukan oleh keluarga Anda. Baik Anda pria atau wanita, Anda semua memiliki misinya sendiri. Gu Chen memiliki hubungan dengan Murong Waner, baik aktif maupun pasif. Jika masalah ini tersebar, dia harus mati demi muka. Anda harus bertanggung jawab atas keselamatan lingkungan sekitar. Tidak ada kendaraan atau personel dari provinsi lain yang diizinkan berada di luar pada malam hari dalam radius 2 mil. Kata Jiang Tianhe sambil menyeruput teh. Zhang Bao juga melemparkan puntung rokok ke tanah dan mendesah pelan, "Oke. Saya akan memimpin saudara-saudara saya untuk melanjutkan patroli. Tidak peduli apa yang saya katakan malam ini, tidak ada yang akan diizinkan di sini." Lalu dia pergi ke tempat gelap. Lusinan saudara keluar satu demi satu. Sesuai isyaratnya, pasukan dibagi menjadi 2 kelompok, satu ke kiri dan satu lagi ke kanan untuk diperiksa. Ini jam 1 pagi. Jalanan sepi, kecuali orang-orang Zhang Bao yang berjalan mondar-mandir di jalan. Dari waktu ke waktu, akan ada beberapa gangster di jalan yang menggoda gadis-gadis yang kembali, dan mereka akan dipukuli oleh anak buah Zhang Bao. Pada akhirnya, gangster kecil itu juga memanggil kakak tertuanya. Secara kebetulan, kakak tertua itu juga adalah bawahan Zhang Bao, dan mereka dipukuli bersama. Gu Chen juga mengatakan sebelumnya bahwa jika dia menganggap dirinya hanya seorang gangster, bagaimana dia bisa dihormati oleh orang lain. Oleh karena itu, semuanya harus diperbaiki dari awal hingga akhir. Sekarang di bawah komando Zhang Bao, insiden penindasan jauh lebih sedikit. Namun, Jiangsu begitu besar sehingga dia tidak dapat mengatur semuanya. Semua orang di jalan yang keluar untuk menimbulkan masalah di tengah malam telah disingkirkan, dan ada 2 bar di dekatnya. Dulu, saat ini adalah saat tersibuk di luar, dengan banyak orang berkelahi atau memungut mayat, namun kini mereka kebanyakan diusir. Sekarang kekuatan Zhang Bao telah mencapai puncaknya. Setiap orang yang melihatnya harus memanggilnya Tuan Bao. Dengan melihatnya, kerumunan di sekitarnya bubar. Dia secara pribadi mengajak adik laki-lakinya keluar untuk berpatroli, yang berani menyentuh alisnya. "Mengapa sekelompok besar orang berkumpul di sini? Pulanglah!" Zhang Bao berteriak dengan marah kepada beberapa pria dan wanita dengan rambut dicat warna-warni di pinggir jalan. Salah satu anak muda sangat tidak puas dan berkata, "Siapa kamu, meneriaki saya seperti ini? Apa katamu?" Mendengar orang lain mengungkapkan ketidakpuasannya, Zhang Bao dan kelompoknya segera berhenti dan berjalan menuju tempat itu. Seorang pria parubaya di sebelahnya langsung menamparkan pemuda itu, "Ini Tuan Bao, kamu ingin mati?" "Minta maaf, Bao. Tuan Bao." Pemuda itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah. Zhang Bao melirik ke tanah dan melihat seorang gadis mabuk tergeletak di tanah. Diperkirakan orang-orang ini ingin membawa gadis ini ke hotel. Alasan mengapa dia terdampar di sini adalah karena Jiang Tianhe dan yang lainnya telah memesan semua hotel di sekitarnya, dan transportasi terdekat telah terputus, membuat sulit bagi mobil untuk masuk. Beberapa orang telah berada di sini selama 10 atau 20 menit, tetapi tidak ada satu mobil pun yang dapat mereka hentikan. "Mengapa ada sampah sepertimu di wilayahku?" Zhang Bao datang dan menamparkan masing-masing dengan punggung tangannya. "Bawa gadis ini pergi dan kirim dia ke kantor polisi." Zhang Bao berkata dengan marah. Kedua adik laki-laki di sampingnya dengan cepat melangkah maju dan membantu gadis itu berdiri. Kebetulan ada pos keamanan tidak jauh dari sana. Pemuda berambut kuning itu sedikit tidak puas dan berbisik, "Sial, kenapa kamu berpura-pura seperti kamu belum menjemput seorang wanita di depan pintu bar? Kami di sini hanya untuk main-main, mengapa kamu menyeretku ke sini?" Zhang Bao awalnya hendak pergi, tetapi ketika dia mendengar ini, dia mendatanginya kembali. "Apa katamu? Apakah Anda punya nyali untuk mengatakannya lagi? Katakan saja." Pemuda itu memelototinya dengan marah. "Dalam analisis terakhir, kamu hanyalah seorang bajingan. Tidak peduli bagaimana kamu berpura-pura, kamu hanyalah bajingan yang lebih baik dari saya. Dalam 10 atau 20 tahun, kami mungkin akan sebaik Anda. Sial, apakah kamu benar-benar menganggap dirimu orang baik? Hal-hal buruk yang telah Anda lakukan sebelumnya tidak kalah dengan saya." Bang! Zhang Bao menjambak rambutnya dengan satu tangan dan memukulnya dengan keras. "Dengarkan aku, meskipun kami gangster di jalan, bukan di pinggir jalan. Saat bermain dengan wanita, andalkan kemampuanmu. Daripada mengandalkan cara-cara kotor seperti itu, hanya karena kamu bilang begitu, aku merasa begitu malu bagi mereka yang keluar untuk main-main. Kami laki-laki, bukan sampah. Sudah menjadi sifat setiap manusia untuk bernafsu, tapi bukan berarti dia tidak berprinsip. Meskipun Anda mengeluarkan uang untuk keluar dan bersenang-senang, Anda tetap berprinsip, tetapi jika Anda memungut gadis teler di pinggir jalan, membawa seorang gadis ke hotel,
dan kemudian pergi setelah bermain, Anda merugikan orang lain dan diri Anda sendiri. Menjadi gangster bukan berarti berbuat buruk, justru karena banyak orang yang mengatasnamakan gangster untuk makan, minum, dan bersenang-senang di luar tanpa menghormati etika sehingga reputasi industri ini ternoda. Tuan Bao, teman saya ini bodoh, dan saya minta maaf untuknya. Saya akan mendisiplinkannya dengan ketat saat kita kembali. Pria parubaya, yang cukup bijaksana, mengeluarkan sekotak rokok dan menyerahkannya kepada dia dan berkata sambil tersenyum. Pada malam sebelumnya, klub malam di Jiangsu sangat kacau. Terjadi perampokan dan perkelahian di mana-mana. Gadis-gadis diseret ke dalam mobil secara paksa dan dibuang ke suatu tempat keesokan harinya. Akibatnya, banyak orang yang tidak membiarkan putrinya keluar bermain di malam hari. Saya tidak tahu sudah berapa kali polisi menangani masalah ini. Setiap kali mereka menanganinya di sini, sesuatu terjadi lagi di tempat lain. Sejak Zhang Bao berkuasa, dia telah dengan tegas memperbaiki peraturan di jalan raya. Sekarang pada dasarnya Anda tidak melihat perkelahian atau penculikan gadis di malam hari. Begitu hal seperti itu ditemukan, selama itu adalah gangster di jalan Jiangsu, Zhang Bao akan sangat kejam. Dia memakai pakaian yang sangat minim dan keluar minum di malam hari hanya untuk membiarkan laki-laki mengambil tubuh telernya. Ada apa denganmu? Lepaskan aku. Pemuda itu masih keras kepala dan mengawam. Pria parubaya di sebelah saya tidak bisa berkata-kata. Mengapa menurut Anda begitu jahat? Tuan Bao tidak siap untuk melanjutkan kasus ini lagi. Mungkin tidak masalah jika dia hanya menundukkan kepalanya dan mengakui bahwa dia adalah seorang pengecut. Zhang Bao menendang pemuda berambut kuning itu hingga terjatuh dari punggungnya. Awalnya, dia ingin memberi pelajaran kepada orang-orang ini, tetapi kemudian ponselnya berdering di sakunya. Tuan Bao, apa yang kamu lakukan? Di mana kamu? Cepat kemari. Suara sangguan Yunlong terdengar dari ujung telepon yang lain. Oke, saya akan segera ke sana. Setelah menutup telepon, dia menunjuk ke arah orang-orang ini dan berkata dengan marah, keluar dari sini. Tidak ada yang diizinkan untuk tinggal di sini hari ini, keluar dari sini. Saudara-saudaranya juga melakukan hal yang sama. Mereka semua berkumpul, dan pria parubaya itu dengan cepat menarik pemuda berambut kuning itu untuk meminta maaf. Baiklah, Tuan Bao, kami akan segera pergi. Meskipun pemuda berambut kuning masih sedikit tidak yakin, dia tidak berani berkata lebih banyak. Kembali ke dekat hotel. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan beberapa orang meminum kopi dan Red Bull agar tetap terjaga. Jam berapa sekarang? Jiang Tianhe berjongkok di rumput, kakinya mati rasa, dan dia perlahan berdiri dan bertanya dengan lembut. Ini sudah lewat jam 3 pagi. Semuanya akan baik-baik saja kan? Ayo kita evakuasi dan biarkan orang-orang di bawah berjaga dari sini. Jiang Xingchun juga berkata sambil menguap. Hanya Gu Chen yang memiliki reputasi sebesar itu. Ketika dia keluar untuk menyewa kamar, dia sebenarnya memiliki orang-orang dari 3 keluarga besar di Jiangsu yang bergiliran menjaganya. Sangguan Yunlong juga sangat mengantuk. Menurutmu apa yang bisa terjadi selarut ini? Bahkan tidak ada hantu di jalan. 3 jam lagi akan fajar, dan beberapa dari kita belum tidur. Aku akan pergi, aku sangat mengantuk. Mengapa kamu tidak tinggal di sini sementara aku kembali dan tidur? Aku akan kembali pada pukul 6 atau 7 untuk menggantikanmu. Ketika Tuan Gu melihat Anda tidak ada di sana, saya tidak akan berbicara mewakili Anda. Kamu, menggunakan Tuan Muda Gu untuk menekanku lagi. Saat beberapa orang bercanda, sebuah Hongki H9 perlahan masuk dari pintu jalan. Jiang Tianhe menoleh untuk melihat Zhang Bao dan berkata dengan lembut, bukankah kamu mengatakan bahwa tidak ada mobil yang diizinkan memasuki jalan ini hari ini? Zhang Bao juga menggaruk kepalanya. Saya sedang berbicara tentang mobil dari provinsi lain. Saya tidak memiliki masalah dengan plat nomor untuk mobil di daerah perkotaan kita. Lagi pula, jika orang tinggal di sini, mereka harus pulang. Itu benar. Segera, Hongki H9 berhenti di depan pintu hotel, dan mata semua orang langsung tertarik. Jiang tua, lihat pria itu. Sangguan Yunlong dengan cepat mendorong Jiang Tianhe di sebelahnya dan berteriak dengan suara rendah. Ketika beberapa orang melihat lebih dekat, sesosok tubuh cantik muncul di pintu. Bukankah itu Murong Waner? Tunggu. Apakah orang itu Nona Murong? Jiang Xingchun menggosok matanya dan berseru. Zhang Bao juga sedikit mengangguk. Ya. Tidak salah lagi, itu Nona Murong. Dia turun ke bawah di tengah malam, jadi siapa yang datang menjemputnya? Tidak, aku akan menelepon Tuan Gu dan membicarakannya. Jiang Tianhe mengeluarkan ponselnya dan hendak menghubungi nomor Gu Chen, tetapi begitu dia mencapai tombol panggilan, panggilan itu dia hentikan. Ada apa? Jiang Tianhe menyerahkan telepon kepada Jiang Xingchun, mengapa tidak Anda saja yang meneleponnya?
Saya tidak akan bertanggung jawab untuk membangunkannya. Tolong jadilah seorang pria. Kamu bahkan tidak berani, jadi membiarkan aku menelepon. Lalu apakah kamu berani? Saat Tuan Muda Gu marah, keluarga Jiang kami tidak tahan. Jiang Xingchun juga mendorong teleponnya kembali dan berkata dengan lembut. Setengah jam kemudian, dia pergi ke terminal bandara di kota Fengtian. Murong Yi duduk di sampingnya dengan wajah dingin dan tidak berkata apa-apa. Kedua saudara perempuan itu juga tidak berbicara. Suasananya aneh. Bahkan kepala pelayan di sebelahnya pun berkeringat dingin saat melihatnya. Ya ampun, Anda benar-benar check-in di hotel dengan pria itu. Murong Yi ragu-ragu untuk waktu yang lama dan akhirnya berbicara. Murong Wanner berkata sambil tersenyum, apakah itu aneh? Aku baru saja berjanji untuk kembali bersamamu, tapi aku tidak bilang aku tidak boleh berhubungan seks dengannya. Lagi pula, aku lebih suka memberikan segalanya padanya daripada memberikannya pada pria yang tidak kusuka. Apakah kamu gila? Jika keluarga Nalan mengetahui hal ini, apa yang akan mereka pikirkan? Itu benar-benar merusak tradisi keluarga. Apakah pria itu pantas mendapatkan ini? Meski masyarakat saat ini sangat terbuka, dibandingkan dengan keluarga biasa, keluarga bangsawan dan kaya seperti ini masih tergolong tradisional. Yang dibutuhkan kedua keluarga untuk menikah adalah seorang gadis yang tidak memiliki kekurangan sama sekali ini hanya untuk menghibur kedua keluarga. Dalam masyarakat saat ini, hampir jarang orang berusia 20-an yang masih memiliki kemasan yang disegel. Murong Wanner tersenyum genit dan berkata, kakak, pasti butuh banyak usaha bagimu untuk menemukanku, kan? Kamu. Memang, Murong Yi selalu berada di Jiangsu. Dia juga tahu bahwa saudara perempuannya berkencan dengan Gu Chen malam ini, tapi dia tidak bisa dekat dengan mereka dekat dengan mobil. Kemudian dia tidak bisa mendekat bahkan dengan berjalan kaki. Rasanya seperti ada mata yang mengawasi di belakang Anda. Oleh karena itu, Murong Yi tidak bisa bergerak sama sekali di Jiangsu. Begitu dia keluar, akan ada orang-orang di jalan yang menatapnya, dan keberadaannya akan segera terungkap. Ya, kamu hebat dan menjadi lebih cakap. Dia berkata dengan marah. Murong Wanner memegang tangannya dan tersenyum tipis. Seorang pria mengabdikan seluruh kekuatan kota untukmu, tetapi kamu di sini bertanya padaku apakah itu sepadan. Bagaimanapun, aku tidak pernah menyesalinya, tidak sebelumnya dan tidak pernah di masa depan. Bahkan jika aku akhirnya pria yang aku nikahi bukan dia, maka posisi di hatiku akan selalu menjadi miliknya. Kamu tidak ada harapan. Kembalilah dan pergi kencan buta menikah dan punya anak, semuanya akan beres. Bahkan jika kamu menyukainya lagi saat itu akan menjadi masa lalu. Kata Murong Yi dengan marah. Ini sekitar jam 8 pagi. Gu Chen terbangun oleh panggilan dari Ling Meixue. Dia merasa kepalanya sangat berat dan dia menyentuh telepon dengan linglung. Halo? Siapa ini? Jam berapa sekarang? Kamu terlambat lagi. Apakah kamu tidak ingin gajimu? Dia melihat ke waktu dan melihat bahwa sudah lewat jam 8 mendekat dan bangkit, tapi ketika dia melihat tempat tidur. Pada saat itu, sisi di sebelahnya sudah kosong. Dia dengan cepat menyentuh posisi di dalam tempat tidur, dan semua kehangatan yang tersisa hilang, yang berarti Murong Wanner sudah lama pergi. Dia menutup telepon setelah mengucapkan beberapa kata asal-asalan, segera mengenakan pakaiannya dan bersiap untuk keluar. Sebelum pergi, dia melirik setengah cangkir teh susu di atas meja dan diam-diam menepuk kepalanya. Aku tidur nyenyak sekali. Kenapa aku tidak menyadarinya sama sekali? Setelah malam bahagia tadi malam, dia tidur dengan nyaman, waktu berlalu dan saat itu sudah jam 8 atau 9 ketika dia bangun. Dia bahkan tidak mendengar suara apapun di tengah malam. Begitu pintu dibuka, Jiang Tianhe dan rombongannya berdiri di luar. Sepertinya mereka sudah lama berdiri di sana. Beberapa orang berdiri di depan pintu, dan Gu Chen memandang mereka dengan ekspresi mengantuk di wajahnya. Dia pergi. Dia pergi. Jiang Tianhe berkata dengan nada meminta maaf. Maaf, Tuan Gu, kami telah mengabaikannya tugas kami. Keluarga Murong berganti menjadi mobil dengan plat nomor Jiangsu dan menerobos garis pertahanan kami. Tolong hukum saya, Tuan Gu, karena kami melakukan sesuatu yang salah. Sangguan Yunlong juga berkata dengan malu. Tuan Gu, jika Anda hanya mengucapkan sepatah kata pun, saya akan membawa orang-orang bersama Anda ke rumah Murong dan membawanya kembali. Zhang Bao menepuk dadanya dan berkata dengan agresif. Mungkin dia bahkan tidak tahu apa itu keluarga kaya, apa itu keluarga bangsawan, dan apa itu kekuasaan. Yang dia tahu hanyalah keberanian manusia biasa. Namun, Gu Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia melihat kembali ke tempat tidur yang berantakan, menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, jam berapa dia pergi? 3 atau 4 pagi. Jiang Tianhe menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut.
Dia jelas merasakan kemarahan yang tiba-tiba terpancar dari Gu Chen, tetapi dengan cepat menghilang. Itu dia. Gu Chen berjalan melewati beberapa orang dengan tatapan bingung, melambaikan tangannya dan berkata dengan lembut, "Terima kasih atas pekerjaan kalian tadi malam. Kembalilah dan istirahat." Bahkan Gu Chen mungkin tidak bisa menghentikan mobil keluarga Murong. Alasan mengapa Murong Waner pergi diam-diam adalah karena dia takut Gu Chen akan menjadi impulsif dan menghancurkan fondasi yang diperoleh dengan susah payah dalam satu gerakan. Jika dia memiliki konflik dengan Murong Yi malam itu, saya khawatir pengaturan Gu Chen di Jiangsu tidak akan bertahan keesokan harinya. Meskipun dia telah berurusan dengan Gu Qiye beberapa hari yang lalu, jika Murong Yi ingin bekerja sama dengan Gu Qiye untuk mendapatkan kembali wajah ini, apakah menurut Anda dia akan setuju? Murong Yi menemukan Gu Qiye untuk berurusan dengan Gu Chen bersama-sama, yang berarti bahwa keluarga Murong tidak lagi menjadi payung pelindungnya, dan dendam yang harus diselesaikan. Di Jiangsu, tanpa dukungan Murong Waner, dia tidak akan bisa melakukan intervensi sama sekali di departemen militer. Jika itu terjadi tadi malam, Gu Chen mungkin telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencegahnya pergi, tetapi sekarang setelah dia bangun dan pikirannya jernih, dia menyadari betapa bodohnya jika dia melakukan hal itu. Bertindak sebagai pahlawan sesaat bukan hanya gagal mempertahankan Murong Waner, namun justru menggagalkan segala upaya yang dilakukan selama ini. Itu jelas bukan hal yang akan dilakukan pria. Justru karena itulah Murong Waner memilih untuk menyetrum Gu Chen dengan obat terlebih dahulu. Setelah bercinta, dia secara alami kelelahan dan hanya memilih untuk tidur. Dia, "Ada apa dengan Tuan Gu?" Zhang Bao melihat punggungnya yang mundur dan berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya. Jiang Xingchun juga menggelengkan kepalanya sedikit, "Saya belum pernah melihatnya tampak begitu tersesat." Tampaknya Nona Murong ketiga benar-benar telah memikat hatinya. Tetapi laki-laki harus melalui hal seperti ini, dan itu akan menjadi lebih baik setelah beberapa saat. "Aku hanya takut dia akan marah." Jiang Tianhe berkata sambil tersenyum bercanda, "Kamu masih tidak kenal anak kecil ini. Menurutku, dia sudah menjadi lebih dewasa. Jika dia benar-benar termotivasi, dia mungkin tidak seperti ini sekarang. Kamu bilang dia sangat percaya diri, tapi itu tidak benar. Dia berani pergi ke ibu kota provinsi untuk menimbulkan masalah. Mungkin masalah ini berada dalam kendalinya, tapi dia tidak berani pergi langsung ke rumah Murong untuk merampok orang. Apakah menurut Anda orang yang memahami pentingnya suatu hal akan menjadi ceroboh saat melakukan sesuatu?" Setelah meninggalkan hotel, Gu Chen berdiri di jalan dan terus berjalan dengan santai. Dia ingin menelepon gurunya, tetapi setelah memikirkannya, dia menutup telepon setelah panggilan itu dilakukan. Mungkinkah dia mengandalkan Murong Waner atau gurunya? Ketidakhadiran Murong Waner seperti kehilangan salah satu lengannya. Dia merasa canggung melakukan apapun di Jiangsu. Tuan yang telah diperintahkan untuk mengawasi Gu Chen. Murong Waner lah yang menyingkirkan informan itu untuknya di ketentaraan. Begitu dia pergi, semua penempatan di Jiangsu di masa depan kemungkinan besar akan berada di bawah kendali Tuan Yang. Tidak pasti apakah lelaki tua ini akan menggunakan prik kotor di belakang punggungnya. Gu Chen tidak merasakan betapa pentingnya Murong Waner baginya sebelumnya, tapi sekarang dia merasakannya secara mendalam. Clubhouse Pavilion Linjun. Qiuyu awalnya sedang memproses dokumen. Ketika sekretarisnya mengatakan bahwa Gu Chen ada di sini, dia segera meletakkan apa yang dia lakukan dan langsung pergi ke kantor manajer. Ketika dia membuka pintu kantor, dia melihatnya sedang minum anggur merah dengan kepala tertunduk. "Jika tebakanku benar, Nona Murong pergi, kan?" Qiuyu berjalan selangkah demi selangkah dengan sepatu hak tinggi dan terkekeh. Gu Chen meminum segelas anggur merah dalam sekali teguk, "Anda mendapat informasi dengan sangat baik. Tetapi Tuan Gu, Anda tidak perlu berkecil hati. Anda kalah dari keluarga terbesar di Mobe, keluarga Nalan. Sayang sekali." Qiu Yue mengerutkan bibirnya dan mencibir, sekarang semua orang di utara mengetahui hal ini. Pernikahan antara dua keluarga untuk menyatukan semua suku utara adalah aliansi yang kuat. Meskipun Anda agak mampu, Anda memang mampu masih terlalu lemah dibandingkan dengan satu keluarga. Terlalu lemah? Mendengar ini, Gu Chen menyesap anggur merah dari gelas anggurnya sambil berpikir. "Tidakkah menurutmu begitu?" Qiuyu duduk di sampingnya dan terkekeh, "Jika tujuanmu adalah membandingkan dengan orang biasa, maka kamu sudah jauh di depan banyak orang. Banyak orang mungkin tidak bisa menandingimu dalam 10 masa kehidupan. Tapi tahukah Anda seberapa besar kesenjangan antara Anda dan keluarga kaya dan bangsawan? Keluarga bangsawan dan keluarga kaya semuanya memiliki sistem lengkapnya masing-masing. Dalam keluarga, Departemen Intelijen, Departemen Ahli, Departemen Komersial, Departemen Diplomatik, DEL. Departemen-departemen ini tidak saling mengganggu, tetapi memiliki tujuan utama. Di sisi lain, Gu Chen, saat ini hanya ada sedikit bisnis, dan ini masih merupakan bisnis yang bergantung pada keluarga Ye.
Begitu keluarga Murong memberi perintah kepada keluarga Ye, agen selatan akan digantikan oleh orang lain, dan segala sesuatu yang dibangun sekarang akan dilakukan untuk orang lain. Itu hanya gaun pengantin. Jika keluarga Murong benar-benar ingin membunuhmu, apakah Anda bisa tinggal di Jiangsu masih belum diketahui. Qiu Yue menyandarkan tubuh halusnya ke samping dan tersenyum tipis. Meskipun kata-kata ini melukai harga diri orang, dia memang berbicara tentang Gu Chen. Di permukaan, dia memecahkan bahaya tersembunyi di ibu kota provinsi dan menjaga Gu Qiye. Padahal, di mata keluarga Murong, hal-hal tersebut bisa dilakukan oleh satu orang di ibu kota provinsi. Terus terang, dia bisa melakukannya dan keluarga Murong tidak membunuh Gu Chen. Itu semua kesalahan Murong Waner. Seorang wanita telah mempengaruhinya dalam banyak hal. Bagaimana mungkin Gu Chen tidak enggan membiarkannya pergi? Bersambung.